So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu lah yang membuat kami kuat sampai saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu lah Tuhan Yesus yang membuat kami semakin hari Tuhan Yesus, semakin kami mendekat kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah Tuhan Yesus pujian kami. Haleluya. Oh Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, sebab hanya Kau yang layak terima segala pujian. Yesusku ajaib, Yesusku luar biasa, kasih-Mu sungguh sempurna, kasih-Mu Tuhan telah selamatkanku, kasih-Mu ya Tuhan telah bebaskan hidupku, kasih-Mu ya Tuhan pulihkanku. Haleluya, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja, penuhi setiap kami. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Oh Yesus, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian
layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab kau layak. Sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, amin Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Engkaulah Yesus kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau yang selamatkan kami Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau saja yang bertata di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap benih yang ditabur Tuhan, itu akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga buah yang bertumbuh ini Tuhan Yesus dapat menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau ambil alih hidupnya Tuhan. Sehingga Tuhan, setiap firman yang dia sampaikan, segala sesuatunya daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada saat ini untuk menyaksikan tayangan online dari ibadah pada kali ini saudaraku, saya percaya saudara semua akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya akan menyampaikan satu renungan firman Tuhan dengan judul Kristus Raja, hidup dalamku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah sebuah judul yang sangat menarik saudara. Mengapa demikian saudaraku? Karena kalau kita melihat judul Kristus Raja, hidup dalamku, saudaraku, kita bisa membayangkan saudaraku bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang berkenan untuk menerima seseorang. Apalagi itu seorang raja, seorang pimpinan negara yang tertinggi, dia mau datang di tempat kita dan tinggal di tempat kita. Haleluya. Saudaraku, ini sebuah hal yang cukup membanggakan. Apalagi judul ini berkata Kristus Tuhan, Kristus Raja dalam hidupku. Luar biasa saudaraku. Hal ini saudaraku sangat menarik kita bahas, kita renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini saudaraku. Dan saudaraku, tentu ada tujuannya yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau Kristus Tuhan, Raja itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya saudaraku. Nah, ada hal-hal yang sangat penting, tujuan-tujuan daripada kebenaran firman Tuhan ini saudaraku. Yang pertama adalah tujuannya supaya jemaat memahami saudaraku, posisi sebagai milik Kristus.
Karena kita ditebus oleh darah Kristus dan kita menjadi milik Kristus, sehingga tidak perlu khawatir saudaraku di dalam hidup ini, karena raja di atas segala raja itu tinggal dalam hidup kita. Haleluya. Seperti Roma 14:8 dikatakan, jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita milik Tuhan. Haleluya saudaraku. Kebenaran pertama adalah kita milik Tuhan. Dan hal yang kedua tujuannya agar supaya jemaat menyadari tanggung jawab saudaraku untuk memperluas kerajaan Allah ini. Dengan apa saudaraku? Hidup saudara menjadi saksi Kristus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, seperti Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Haleluya. Ini hal yang kedua saudaraku. Dan tujuan yang ketiga, agar jemaat tidak takut untuk mengabarkan Kristus sebagai Tuhan, Raja di atas segala raja, seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya ke-18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Haleluya. Saudaraku, jadi kehidupan saudara dan saya tidak perlu khawatir dan takut saat saudara berbicara tentang firman Tuhan, mengabarkan Yesus itu Tuhan, karena Yesus Raja itu ada tinggal di dalam hidup saudara. Amin. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kabarkan, beritakan Injil itu sampai ke seluruh bumi, sesuai talenta dan karunia yang saudara dapatkan di dalam hidup saudara. Saudara disertai Tuhan dan saudara tidak perlu takut, karena ketakutan tidak sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Oleh sebab itu kalau kasih itu memenuhi hidup saudara, saudara pasti akan memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, ada hal-hal yang penting saudaraku yang kita akan bahas. Ada 3 poin saudaraku. Dan ini poin yang pertama, jika Yesus itu adalah Raja. Nah, maka ada hal-hal yang perlu keluar dari dalam kehidupan saudara, yang terungkap sebagai pemberitaan firman Tuhan, sebagai saudara orang-orang yang berkenan Tuhan itu tinggal di dalam hidup saudara. Yang pertama saudaraku, kita bisa melihat di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-21. Ditulis begini saudaraku, Filipi 1 ayat ke-21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, tulisan Rasul Paulus ini bukanlah sembarang tulisan yang ditulis oleh sembarang orang saudaraku. Karena ini adalah perkataan orang yang punya iman dan komitmen yang mantap saudaraku. Mengapa demikian? Karena saudaraku, tulisan ini ditulis saat Paulus ada di dalam penjara. Dia ada di dalam tekanan. Secara psikologi dia sangat tertekan. Tapi dia dapat menuliskan ayat 21 ini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebuah pernyataan dari seorang yang memiliki komitmen yang kuat dan mantap, karena ditulis dari penjara saudaraku. Dituliskan hidupku adalah Kristus, artinya saudaraku, hidup ini harus mencerminkan karakter daripada Kristus saudaraku. Apa itu karakter daripada Kristus? Ada 3 hal pokok yang tertulis, yang saudara harus miliki. Yang pertama, karakter Kristus itu adalah mengasihi. Yang kedua adalah mengampuni. Dan hal yang ketiga adalah memberkati saudaraku. Dimanapun saudara sebagai orang-orang pengikut Kristus, 3 hal ini sangat penting, yaitu mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Karena itu adalah karakter daripada Yesus Kristus, Tuhan kita, Raja kita,
yang tinggal di dalam hidup kita. Haleluya saudaraku. Baik dimanapun saudara berada, baik saudara di dalam rumah tangga, saudara di dalam pekerjaan bisnis saudara, maupun di dalam pergaulan saudara, maupun anak-anak muda di dalam studi mereka, karakter Kristus itu harus tercermin dari kehidupan saudara, yaitu apa? Saudaraku, mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Saudaraku, dan selanjutnya dikatakan apa? Mati adalah keuntungan, saudaraku ya. Manusia hidup pasti pilih cari untung. Namun pertanyaannya saudaraku, secara logika masa iya kalau mati cari untung? Tapi inilah kebenaran firman Tuhan saudaraku, yang tertulis di dalam Filipi ini, bahwa mati adalah keuntungan. Apa rahasia daripada pernyataan ini saudaraku? Karena saudara, seringkali manusia waktu hidup saja mencari keuntungan-keuntungan. Tapi firman Tuhan mengajar kepada saudara dan saya bahwa saat mati di dalam Kristus itulah keuntungan saudaraku. Mengapa demikian saudaraku? Kalau orang hidup, manusia hidup hanya mencari keuntungan masa hidupnya, itu bersifat sementara. Tetapi firman Allah berkata mati itu adalah keuntungan. Mati di dalam Kristus adalah sebuah keuntungan. Karena itu bersifat kekal. Haleluya. Ini adalah poin yang pertama saudaraku, bahwa mati adalah keuntungan saudaraku. Haleluya. Dan selanjutnya saudaraku, kita akan melihat poin yang kedua. Kalau Kristus itu Raja yang hidup di dalam hidup kita saudaraku, poin yang kedua adalah hidup ini adalah memberi buah saudaraku. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah merasakan bahwa Tuhan itu Raja yang tinggal di dalam hidup saudara, maka kehidupan ini dituntut untuk berbuah saudara. Maksudnya bagaimana? Filipi ayatnya yang kedua-dua. Filipi 1 ayat 22 berkata demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Saudaraku, ayat yang ke-22 berkata tentang berbuah, saudaraku. Tetapi aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Berbicara tentang buah, saudaraku. Buah itu dihasilkan dari sebatang pohon. Saudaraku yang Tuhan inginkan saudara, kehidupan saudara mencontoh kehidupan sebatang pohon itu. Maksudnya bagaimana? Jadilah seperti pohon yang berbuah dalam kehidupan saudara. Hidup saudara diseumpamakan pohon yang harus berbuah, memberikan buah semasa saudara masih punya kesempatan hidup ini. Jadilah seperti pohon yang berbuah. Karena apa saudaraku? Karena tak ada pohon yang merasakan buahnya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maksudnya tak pernah ada pohon yang merasakan buahnya sendiri. Karena buah itu akan dinikmati oleh orang lain. Bukan pohon itu yang menikmati buahnya. Itu hal yang pertama yang saudara dan saya harus belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus hidup berbuah di dalam dunia ini. Ya, mana kita tidak bisa merasakan apa yang kita buat, buah yang kita keluarkan, itu orang lain yang menikmati sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hal yang kedua, mengapa saudaraku kita harus belajar dari pohon yang berbuah ini? Karena tak pernah ada pohon yang merasakan buahnya sendiri. Selanjutnya, tak pernah ada pohon yang tersinggung bila diambil buahnya. Saudaraku, saudara akan melihat waktu saudara memetik buah di pohon itu tidak akan tersinggung. Dia berkata pohon itu, loh jangan ambil buahku, oh jangan diambil buahnya, bukan untuk kamu, oh jangan ini untuk aku. Tidak pernah saudaraku
ada pohon yang tersinggung saat orang lain itu mengambil buahnya. Pohon itu akan dengan sukarela memberikan buahnya. Jadi jelas saudaraku, firman Tuhan mengajar kita berbuah. Artinya jangan engkau mudah tersinggung waktu orang lain memetik kebaikanmu. Amin. Jangan tersinggung saudaraku, orang lain menikmati buahmu. Karena engkau pohon yang harus berbuah. Engkau tidak punya hak untuk menikmati rasa buah itu. Dan engkau tidak punya hak untuk tersinggung saat orang lain menikmati buahmu itu. Haleluya saudaraku. Dan hal selanjutnya saudaraku. Hal yang ketiga yang sangat menarik saudaraku. Kalau kita belajar buah itu, apa itu? Pernah ada ya pohon yang pasang iklan saat berbuah. Haleluya. Tidak pernah ada pohon yang pasang promosi iklan waktu dia berbuah. Pohon itu berkata, "Hei, ini loh buahku manis, ini loh buahku enak, nyaman, silakan dipetik, silakan. Hanya buahku yang paling bagus, paling manis." Pernah? Tidak pernah ada. Oleh sebab itu ayat 22, Rasul Paulus menuliskan saudaraku, supaya hidup ini, kalau kita hidup ini memberi buah, kita belajar dari pohon. Jangan engkau menyombongkan diri, mempromosikan diri, apapun kebaikan yang kau beri bagi kemuliaan Tuhan. Sebab engkau tidak punya hak menikmatinya, engkau tidak punya hak tersinggung, engkau tidak punya hak untuk mempromosikan dirimu. Tetapi engkau hanya sebagai hamba yang dimana engkau sudah merasakan Tuhan itu, Raja itu tinggal di dalam kehidupan kita. Haleluya. Poin yang ketiga saudaraku. Poin yang ketiga, kalau kita sudah merasakan bahwa Yesus itu Raja yang hidup di dalam hidup kita, hal yang ketiga adalah hidup adalah menjadi saksi Tuhan. Nah, ini juga sangat menarik saudaraku. Mengapa demikian? Filipi 1 ayat 23-24 dikatakan begini. Aku didesak dari dua pihak. Kehidupan saudara dan saya didesak dari dua pihak. Ya, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah saudara dan saya, kehidupan orang percaya, pengennya wes mati ae, ketemu Tuhan Yesus, lebih enak sudah di surga. Apa demikian? Oh tidak saudaraku. Rasul Paulus mengajarkan melalui tulisan ini saudaraku, bahwa kalau kita didesak, tentu saudaraku lebih memilih bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Artinya mati ai. Ya. Tapi Tuhan tidak inginkan demikian. Selanjutnya kita lihat, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Amin. Banyak saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara kita, banyak orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Diperlukan hidup saudara untuk bersaksi, berbicara tentang kebenaran firman Tuhan itu. Jangan kesusu mati, amin. Minta umur panjang. Supaya apa? Supaya saudara dapat bersaksi. Kalaupun desakan itu, desakan dari problema hidup ini terus menghantam saudara, seringkali orang putus asa ngomongnya, wis mati ayaku, mati ayaku, enak ketemu Tuhan Yesus di surga, oh enak sudah di surga. Tidak saudaraku, kita punya tanggung jawab untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu hal yang ketiga saudaraku, bahwa hidup ini harus menjadi saksi. Jadi saksi bukan waktu sudah mati, tapi semasa hiduplah engkau menjadi saksi-saksi hidup daripada Raja di atas segala raja yang tinggal dan hidup dalam hidupmu. Dan oleh sebab itu tidak ada manusia yang mati bisa bersaksi, tetapi manusia yang hiduplah yang bisa bekerja, bisa berkata-kata
untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan Yesus itu Raja, Yesus itu Tuhan yang hidup di dalamku. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah renungan singkat yang dapat saya sampaikan dengan tema Kristus Raja yang hidup di dalamku. Jadi saudaraku, kesimpulannya, kalau Tuhan dan Raja yang hidup di dalam hidup kita, biarlah kita memiliki komitmen yang kuat bahwa mati adalah sebuah keuntungan. Yang kedua, hidup adalah memberikan buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, hidup adalah menjadi saksi Tuhan. Demikian saudaraku, renungan firman Tuhan. Kiranya saudara semua diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Dan mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, bahwa Engkaulah Raja kami, Engkau Tuhan kami yang hidup di dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami tidak khawatir dan bimbang. Dan biarlah hidup kami senantiasa berbuah, hidup kami menjadi saksi Tuhan. Hingga nama yang dipermuliakan. Segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin.